Bicara Makassar Bicara kami lanjutkan kembali pemirsa dan pendengar. Saya masih bersama dengan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Goa, Pak Haji Apinudin SAG MAG. Baik Pak, membahas lanjutan seputar moderasi beragama. Moderasi beragama penerapannya di sektor pendidikan sendiri Pak untuk madrasah ini seperti apa Pak? Iya, jadi seperti saya katakan tadi bahwa secara keseluruhan layanan kita di Kementerian Agama itu kita sentuh dengan program moderasi beragama ini, termasuk di pendidikan madrasah. Ya, di madrasah kita sudah melakukan sosialisasi kepada guru-guru dan tenaga-tenaga kependidikan yang ada di madrasah dengan harapan bahwa dengan pemahaman moderasi terhadap guru madrasah itu nanti kita harapkan juga akan menjadikan bahan atau materi dalam rangka proses ya, dalam proses pengajaran, pendidikan dan pengajaran. Jadi mereka itu sudah diberi sampai tahap ini, dan ke depan ini kita tetap memberikan upaya-upaya pengembangan dalam artian bahwa sekarang ini kita sudah merancang saat ini untuk siswa, tetapi dalam konteks lomba. Jadi kita mungkin memberikan kegiatan lomba ceramah, tetapi wujudnya atau temanya moderasi beragama. Ada juga lomba untuk tulisan. Jadi karya-karya tulis apa saja, apakah karya tulis ilmiah atau karya ilmiah populer dan macam-macam. Yang penting muatannya adalah moderasi beragama. Itu dengan harapan ya pemahaman terhadap siswa itu juga bisa sampai ke sana, sehingga kalau ini siswa ini kan sangat strategis sebenarnya. Karena ini adalah generasi kita ke depan, maka mereka juga harus punya bekal untuk itu. Karena mereka yang langsung terlibat begitu ya Pak? Mereka nanti yang akan melakoni. Jadi oleh karena itu sebulan yang lalu ada pekan toleransi, pekan moderasi beragama. Itu kebetulan di Kabupaten Goa dapat jadi tuan rumah untuk kema moderasi beragama. Dan itu untuk siswa. Jadi siswa ini dikolaborasikan semua agama. Jadi dari kabupaten kota diminta satu kelompok perkemahan ini dalam bentuk perkemahan. Itu mereka berkolaborasi, bergabung dan untuk semua agama satu itu saja. Jadi, nah di sana juga kita sudah berikan kegiatan-kegiatan yang mau tanya ke sana, sehingga mereka sudah terbiasa lebih awal hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda dengan, terutama misalnya berbeda dengan agama. Oh ternyata perbedaan itu tidak harus kita bertentangan atau berselisih, tetapi justru dengan perbedaan itu kita bisa bersatu. Yang penting saling memahami tadi. Dan itulah konsep sebenarnya moderasi. Kita memberikan pemahaman bahwa ya kita bisa berbeda, tetapi kita bisa saling memahami dan hidup berdampingan. Menarik sekali karena pendidik dan siswa sama-sama diberikan pemahaman seputar keberagaman. Supaya nyambung, karena kalau gurunya saja kan atau siswanya saja ya nanti juga gurunya tidak paham kan tidak nyambung. Baik. Kalau membahas soal pendidikan nih Pak, karena kemarin kita sempat 2 tahun pandemi. Nah, untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di madrasah sendiri di Kabupaten Goa seperti apa nih Pak yang dilakukan? Ya, itulah makanya kemarin kan bagaimana supaya ini saya tambah lagi satu informasi bahwa salah satu program menyeluruh pemerintah dalam hal ini Menteri Agama adalah transformasi digital. Jadi sekarang ini sampai saat ini dengan mungkin hikmahnya pandemi juga sehingga jadi saya kira ini sudah menjadi, sehingga sekarang ini masih biasa dalam hal-hal tertentu. Mungkin ada siswa yang tidak bisa perangkat-perangkat yang ada di situ itu bisa mengikuti. Selama ini kalau kita linknya itu biasa kalau di pemerintah daerah itu yang fasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa. Tapi kemudian ada lagi kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi yang lain, misalnya ada FKUB
di forum kerukunan umat pengembangan itu juga kreativitas terkait dengan kemudian juga Majelis Ulama Indonesia dan seluruh majelis-majelis agama yang ada digital juga adik-adik kita di madrasah ya, bahu Pak, ya. membahu Baik, jalan saya bersama-sama ingin untuk menanyakan juga nih Pak terkait mensosialisasikan dengan dan masalah pengawas menerapkan madrasah. Iya. Di Kabupaten Goa sendiri Pak, pengawas madrasah dan juga madrasah yang tersedia apakah sebanding jumlahnya atau seperti apa Pak? Iya, memang sih apa namanya ini kalau mau ditanyakan sebanding itulah, atau tidak, ya makanya tadi mungkin saya memang katakan ini sosialisasi dan pemahaman itu tidak boleh setengah-setengah, baru-baru harus ini tuntas. Banyak karena itu tadi kalau tidak tuntas maka ya guru-guru itu tadi kita bisa yang saja orang salah paham. sudah ikut lagi Misalnya untuk ketika TOT kita untuk sampaikan pengawas karena memang itu juga jadi seluruh guru yang masyarakat masyarakat yang yang ada ada ini ini kan mau untuk mengikuti itu ya plural. kita kasih Itu peluang, suatu kita sunatullah arahkan itu tidak bisa juga dipungkiri memberikan paksaan karena ya tinggal sekarang soal pilihannya pilihan. apakah Iya, kita betul. mau soal hidup pilihan. rukun atau Tapi mau ya hidup itu memang tidak menjadi rukun. perhatian kita Kacau. tapi strategi Strategi yang ya dilakukan secara, untuk mengantisipasi mengantisipasi kekurangan manusia ya dan tidak tentu ada satu kita agama tidak ada kiat-kiatnya satu untuk paham pun sebenarnya yang menginginkan adanya tindakan-tindakan yang adalah kita intoleran, bukan karena yang kita menyerah dengan itulah, itu tapi ya, kita usahakan yang bagaimana caranya penyuluh supaya agama ada kita, kiat-kiat yang bisa penyuluh agama kita jadikan sebagai garda terdepan bisa hidup dalam di bawah kekurangan koordinasi kepala kantor Baik, dan urusan harapan agama semoga bisa untuk kualitas pendidikan mensosialisasikan kita juga ini. bisa terwujud ya, Iya, Pak, ya. jadi tetap mengarah kepada peningkatan kualitas. Apa namanya tidak memahami satu konsep Kalau itu membahas secara seputar pendidikan Pak, tentu apa namanya ini juga parsial, bukan seputar pemberdayaan utuh, masjid tidak menyeluruh. di Itu ya Kabupaten kita Goa. Nah, upaya yang dilakukan dari Kementerian Agama sendiri Pak untuk pemberdayaan masjid-masjid kita yang di Kabupaten jadi Goa seperti konsep apa? moderasi beragama Iya, ini sasaran jadi kepada memang itu. selama ini kan Toleransi masjid dalam rangka misalnya hanya kerukunan tempat umat kerukunan sholat, warga itu pun masyarakat. sholat 5 waktu. Jadi kalau sudah itu ditutup nih. Iya. Malah sudah terkunci. Oleh karena itu ada sih sebenarnya beberapa lembaga yang menawarkan kita dan ini sementara kita kaji, kita programkan untuk memberikan apa namanya pendampingan pemberdayaan pengurus masjid dalam arti bahwa ya kita kembali karena masjid ini fungsinya sebenarnya kalau kita kembali kepada sejarah Rasulullah yaitu bukan cuma tempat ibadah malah tempat kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Iya, betul. Termasuk ya sekarang ini sudah banyak masjid kita yang ada kliniknya ada di sini di Goa kita. Ada kemarin pengurusnya datang itu sudah punya klinik, sudah ada ambulans. Karena kebetulan sumber daya yang ada di jamaahnya itu ya ada itu. Sangat Jadi mendukung ya, Pak, untuk itu. jadi ini juga memang sangat terkait dengan kondisi masjid itu. Misalnya jamaahnya kalau dia ada beberapa tenaga kesehatan, ada dokter, ada apa, maka ya pikirannya itu. Dan itu kita harapkan mungkin di semua masjid tidak langkah awal tidak mesti bersama sama konsep-konsep pemberdayaannya. Tetapi mungkin ada juga masjid yang jamaahnya di situ kumpul ya pengusaha-pengusaha ya juga ya mungkin lain juga nanti dia Bisa memberikan wujudnya. pelatihan juga ya, Pak, Iya, kepada tetapi masyarakat. yang kita sampaikan kepada masyarakat melalui kepala-kepala KUA kita bahwa ya masjid itu bukan sekadar itu, jadi boleh dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, kegiatan kesehatan dan kegiatan-kegiatan lain. Kalau Rumah Rasulullah ya tempat penyimpanan apa namanya itu tawanan perang juga di masa Rasulullah kan di masjid ya baru itu dilepas. Jadi fungsi masjid itu sangat apa namanya sangat luas. Nah itulah yang kita coba ke depan juga bagaimana supaya masjid ini bisa diberdayakan. Jadi bukan lagi memakmurkan masjid, tetapi bagaimana juga masjid bisa memberikan kemakmuran kepada jamaahnya. Dengan itu mungkin ada pengembangan ekonomi macam-macam. Tapi memang ini butuh proses ya, dan perjuangan yang panjang. Baik, saya ingin keserutan lain Pak. Nah, 2 tahun terakhir ini tidak ada keberangkatan haji dan umroh dan tentu saat ini terasa begitu Pak. Apakah di Kabupaten Goa ini terasa antusiasme dan lonjakan dari masyarakat untuk mendaftar? Iya, jadi terasanya itu ini kemarin pemberangkatan untuk tahun ini karena berdasarkan aturan Arab Saudi ya harus kita hanya separuhnya. Karena kalau kuota kita untuk Kabupaten Goa ini yang normal itu 597. Tetapi karena harus dipangkas ya itu hanya 274 untuk tahun kemarin yang berangkat.
Nah, itu pun dibatasi lagi juga dengan usia. Iya. Ya, usia di bawah 65 tahun. Nah, ini tentu di sebagian masyarakat kita was-was ya, sampai sekarang bagaimana ini yang usia di atas 65 tahun. Ya, padahal itu kan kemarin kebijakan yang kemarin. Mudah-mudahan insya Allah tahun ini, tahun haji yang tahun 2023 ini, ya kebijakan itu bisa berubah dan kembali kuota 597, kemudian usia yang di atas itu juga sudah bisa berangkat. Ini kan kebijakan sesaat faktor akibat pandemi kemarin. Hingga saat ini belum ada ya Pak peraturan baru yang mungkin dikeluarkan oleh Kementerian Agama seputar haji dan umroh? Iya, belum. Belum ada. Itu belum, tetapi minat masyarakat untuk mendaftar ya setiap hari ini penuh itu di bawah itu antri untuk mendaftar. Jadi tidak terpengaruh dengan itu. Pokoknya sudah niat Bismillah untuk membayar memulai dengan itu. Di Kementerian Agama Kabupaten Goa sendiri Pak, apa bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan untuk masyarakat yang ingin mendaftarkan haji dan umroh? Iya, jadi itu sesuai dengan karena mekanismenya kan sudah ada. Jadi mekanismenya sudah ada, tinggal ya kita bagaimana melayani dengan seramah mungkin untuk mengikuti mekanisme yang ada. Ya, mekanisme yang ada, dan ada beberapa misalnya pihak perbankan yang sudah ada ini itu tuh memudahkan. Jadi kalau dia misalnya dia mendaftar dan memilih bank penerima setoran BP itu ya itu lebih dekat lagi. Tapi karena itu juga kita berikan keluasan kepada masyarakat di bank mana mereka mau mendaftar, itu tetap kita tidak akan, cuman ada pilihan-pilihan. Yang jelas bahwa kalau haji itu ya harus bank syariah. Pendampingan juga akan dilakukan ya Pak ya, untuk masyarakat? Nah, pendampingan itu sekarang program pemerintah pembinaan manasik haji sepanjang tahun. Jadi sudah bukan lagi kalau dulu-dulu itu ya nanti mendekat berangkat baru diadakan manasik. Sekarang ini ada pendampingan atau pemberian manasik sepanjang tahun, supaya nanti ini jamaah yang mau berangkat lebih mandiri. Jadi lebih mandiri, untuk kemandirian jamaah. Jadi tidak, kalau dia di sana ya tidak pusing-pusing lagi, mana pembimbingku? Ya, karena mereka sudah lama, sepanjang tahun mereka dibimbing, sudah mandiri ya. Sudah paham gitu ya Pak ya? Jalan sendiri, sudah tahu jalan ke Masjidil Haram dan sebagainya. Sudah tahu cara-cara beribadahnya, tidak ada lagi. Baik, kita akan lanjutkan lagi ya Pak ya obrolannya. Pemirsa dan pendengar, kami akan kembali usai jeda berikut ini.